Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Adidi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pasir Bagade, Kecamatan Sukareja, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bapak Miftah Munajat SPD, guru kelas 3 di SDN Pasir Bagade. Apa kabar Pak Miftah? Baik, Pak. Sehat Pak Miftah? Bagaimana perasaan pemerintah nih menghadapi tahun ajaran baru pertama-tama masuknya dengan siswa-siswa baru Bapak di kelas 3? Nah, saya bisa di kelas ini banyak karakter anak yang aku di sini makin luar biasa dan semangat. Oke. Nah, pemerintah hari ini saya mau mengajak ngobrol-ngobrol ya, ngobrol observasi itu sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran nih, di strategi pembelajaran ini. Kira-kira ada waktu apa nih? Boleh, Pak. Saya jangan lama-lama. Saya mau sekolah lagi itu. Oke. Terima kasih pemerintah nih atas waktunya nih. Jadi tujuan percakapan ini ya, observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran ya, supaya nanti Bapak pada saat itu siap percaya diri dengan siswa-siswa. Kalau sudah, Pak. Gitu Pak nih, untuk pengajaran nanti itu Pak kira-kira bagaimana tujuannya apa? Untuk tujuan saya itu tiap hari kan buat perencanaan ya. Untuk perencanaan saya tulis seperti itu. Pertama saya mempunyai tujuan pelajaran yang awal ya. Murid itu supaya dapat mengintegrasi kurikulum makhluk hidup melalui murid dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan bahasa sendiri. Ketiga, murid dapat menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di sekitar. Ciri-ciri makhluk hidup. Kalau Pak, kira-kira nih area yang ingin Bapak capai pada untuk karya sendiri kita mengutamakan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri anak supaya bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup dan seperti yang baik ciri itu yang bagaimana makhluk hidup maka dia kan makhluk hidup banyak yang memikirkan mau tinggal turun supaya anak itu tahu seperti itu. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi ciri-cirinya itu ya. Ciri-cirinya untuk gambarnya sendiri saya menggunakan metode menggambar, mewarnai supaya anak tampil menggunakan metode gambar makhluk hidup, tumbuhan, gambar satwa. Jadi bagaimana keterampilannya? Menggambar, mewarnai. Oke. Terus kira-kira strategi yang Pak Miftah persiapan untuk mengajar itu gimana? Insya Allah untuk besok itu saya menggunakan strategi berdiferensiasi untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dengan metode diskusi, observasi dan presentasi. Kira-kira medianya untuk pembelajaran Bapak itu apa sih? Wah, kebetulan saya itu kan dia alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah ya. Kita itu dapat report ya, itu satu bukti mungkin ya kita bisa gunakan report. Kedua, saya juga menggunakan tas gambar atau spidolnya, lalu beban yang juga kita siapkan. Jadi ada elektronik board, spidol, tas gambar, jadi kemudian kita untuk media gambarnya jadi saya print dulu macam setting ya dipakai gitu ya internet tadi ya internet kita sudah YouTube buat dipakai ini apa YouTube? pakai gas ini pakai Google gitu. Komputer data.
Kira-kira kapan Bapak mau melakukan pembelajaran? Ya, untuk waktunya sendiri saya ingin membuat rencana itu buat besok di hari Rabu. Ya. Oke, berarti sudah siap mengajar ya? Ya, Oh. kira-kira pasti ya loh hari ini. Tapi di sana yang siang. Saya pemerintah udah mau nih buatin lagi berkolaborasi dengan saya ya. Dalam kita saling berbicara seperti kali ya. Jangan ya. Jadi saya kamu itu kata pemerintah. Salam. Kita lihat ke depan. Ini ada yang namanya gambar-gambar apa nih? Hewan. Selain hewan ada apa? Ada tumbuhan. Yang mana sih yang merupakan makhluk hidup? Ah, semuanya adalah makhluk hidup. Tuh. Ini hewan apa? Burung berkembang biak dengan apa? Loh, ini hewan apa? Rusa atau kancil? Yang berkembang biak dengan apa? Dengan melahirkan. Kalau manusia dengan apa? Melahirkan. Ini apa nih, pohon apa nih? Itu pohon apa? Pohon bambu. Pohon bambu bernapas tidak? Bernapas. Berarti dia merupakan makhluk hidup. Melahirkan tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba lihat gambar halaman 1. Temanya halaman 1. Nah, di situ ada gambar apa? Anak-anak bermain. Anak-anak sedang apa itu? Main apa? Main jungkit-jungkit. Selain ada anak-anak, ada apa tuh? Ada binatang enggak? Ada. Tumbuhan? Ada tumbuhan apa? Oke, sebelum masuk itu coba kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Dinding, diam-diam merayap, bahkan seekor nyamuk. Oke, dari nyanyi itu Bapak mau tanya, cicak hidupnya di mana? Di dinding. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada apa aja? Hewan, manusia, pohon atau tumbuh-tumbuhan. Kalian tahu nggak ciri-cirinya makhluk hidup apa? Makan, apalagi? Bernapas, minum, bergerak, terus berkembang biak. Betul, ya. Bernapas. Manusia bernapas tidak? Bernapas. Tumbuhan boleh? Pak, aku mau menggambar pohon pisang. Boleh. Pak, aku mau menggambar pohon kelapa. Boleh. Sebutkan cirinya dia apa? Bernapaskah? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu dia bernapas. Lalu berkembang biak dengan apa? Di buku tulis gambar. Oke, silakan. Kamu tonton film yang sering kamu tonton di rumah ya, perhatikan. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Irfan Adidi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pasir Bagade, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Ibu Pepe, Ibu Nitida Sonyawati, yang akan memantau percakapan praobservasi ya, ini pasca observasi ya, ini akan sudah saya nih Pak Miftah Munaja, guru kelas 3B ya. Alhamdulillah, ya. Ya Pak ya. Insya Allah. Anda Insya Allah. senang sekali ya bisa ada waktu dan ngobrol-ngobrol hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Miftah sudah menyediakan waktu ya untuk berbicara ya pasca observasi kemarin kita telah melaksanakan kegiatan supervisi ya, koji ya, pembelajaran di kelas 3B ya. Senang sekali saya juga lihat Pak Miftah mengajarnya penuh semangat sekali, antusias nih. Oke nih. Nih Pak, ngomong-ngomong kemarin itu gimana perasaan Bapak di pembelajaran kemarin? Kemarin itu sih alhamdulillah ya, saya lihat anak-anak antusias, mereka belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup di sana juga. Karena kan kemarin saya memakai alat peraga, membuat video segala macamnya. Gitu ya. Ya. Jadi secara umum pembelajaran kemarin itu berjalan cukup baik ya. Sangat baik, karena mereka sangat semangat sekali. Jadi dikatakan baik itu satu semangat, apa lagi Pak? Mereka mencernanya dari pelajaran tersebut karena kan saya itu menggunakan video ya, bukan apa namanya yang LED. Jadi mereka melihat video itu, mereka yang mencerna dari pelajaran itu, mereka boleh masuk. Kemarin itu kita itu berbicara materi apa sih Pak? Kemarin itu Bapak mengajar Tentang pertumbuhan makhluk hidup. pertumbuhan Ya, makhluk itu hidup. dari tema 1, pembelajaran awalnya dari pertumbuhan makhluk hidup. Kelas 3 masih kurikulum 2013 Ya, Lama ya berarti ya. untuk baga itu masih 2013. Kelas 3 sama kelas 6. Terus Pak, menurut Bapak nih, bagian dari pembelajaran kemarin yang perlu ditingkatkan itu apa ya? Banyak sih yang menurut saya dari kita kan dari kelas 3 itu ada kekurangan buku ya. Karena di kelas 3 itu buku tema kita hanya sedikit. Bahkan di itu kita bikin apa namanya kelompok. Jadi kita dapat kelompok, nah satu kelompok hanya kebagian 2 buku. Jadi kita hanya satu orang buku. Dari alat peraga pun kita sangat kurang sekali. Karena bahkan tiap hari itu saya tidak selalu memakai alat peraga karena keterbatasan alat peraga. Terus ketika Bapak menghadapi kekurangan yang seperti itu, bagaimana strategi Bapak mengatasi kekurangan itu? Ya mungkin kita untuk saya itu bisa mencoba membuat alat peraga yang lainnya. Contohnya anak-anak itu kita apa namanya kita berdayakan, mereka membuat alat peraga apa dari rumah gitu, kelompok itu kita ajarkan bareng-bareng sama anak, kita pelajari bareng-bareng. Itu pada saat Bapak memberikan materi itu, bagaimana cara Bapak mengevaluasi pola pembelajaran Bapak? Dari evaluasi tersebut banyak juga sih ya, karena tidak semua anak itu kan mengerti. Bahkan di kelas 3 itu ada yang belum bisa baca, bahkan huruf pun belum bisa. Ada ya yang belum bisa Ada. baca? Nah, kita evaluasi dari awal itu dulu. Nah, baru untuk evaluasi selanjutnya dari alat peraganya, dari cara pembelajaran kita, gitu, masuk apa enggak. Ketika tidak masuk, mungkin saya kasih pertanyaan atau soal yang dari yang paling mudah dulu. Seperti itu. Karena siswa itu berbeda-beda, berarti siswa juga ada yang aktif, Ya. ada yang kurang aktif. Betul. Terus bagaimana misalkan cara Bapak melibatkan siswa yang sepertinya kurang aktif ya, kurang tertarik dalam belajar? Ya itu tadi kita dipisah. Jadi ada yang mungkin yang sudah bisa, ada yang belum, mungkin yang sudah mahir. Nah, gitu. Tujuannya ya kita untuk apa namanya mengurangi apa namanya lupa deh
eh, untuk memperkenalkan konsep tersebut. Ya. Nah itu terus setelah Bapak melaksanakan tadi pembelajaran, kemudian menyiapkan media, materi ada, kemudian Bapak juga sampai itu mengatasi siswa bagaimana yang tidak aktif, supaya bisa menjadi aktif. Rencana tindak lanjut dalam pembelajaran ke depan apa aja? Ya untuk saya sendiri mungkin ya saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau misalkan ikut seminar di tempat lain atau misalkan di kedinasan gitu. Memang saya pikir juga memang kadang-kadang pada saat kita belajar ada kekurangannya, tinggal berkolaborasi dengan bersinergi dengan yang lain itu bisa mengikuti dan bisa memberikan apa ya pemahaman yang baru ya apa namanya Karena kan sangat penting banget kita berkolaborasi dengan teman sejawat itu, apalagi dengan senior-senior kita sama kepala sekolah gitu. Mungkin mudah-mudahan kan yang namanya kepala sekolah mereka bisa menampung apa kebutuhan kita gitu. Oke, terima kasih sekali ini ya. Aduh, hari ini bisa bercakap-cakap ya dengan Pak Ikan ya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu ini. Senang sekali ya. Demikian Ibu percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Bintang. Mungkin Ibu selaku pengajar praktik mungkin ada umpan balik atau masukan kami. Terima kasih. Luar biasa terjadi interaksi yang baik, kemudian pertanyaan dan juga jawaban yang luar biasa membangun. Intinya tadi dari coach ya, Pak Irfan itu sebagai coach dan juga Anita sebagai coach. Ada saya pun yang mendengarkan jadi tahu gambaran apa yang dilakukan ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas, walaupun mungkin saya tidak mengikuti, tapi tadi ternyata dari refleksinya yang dilakukan Pak Mita, karena namanya ketika pasca observasi ini kan pasca ya, namanya pasca setelah di kelas berarti artinya mereview apa sih yang kita lakukan, sudah sesuai atau belum, sudah berhasil atau belum, ada kendala atau tidak. Ternyata tadi sudah semuanya digali oleh Pak Irfan, dan juga tadi sampai ada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Mita. Tadi sebetulnya yang ingin bukan bertanya ya, tapi mungkin konfirmasi lebih lanjut terkait saya tadi belum dengar adanya pembelajaran diferensiasi. Walaupun tadi memang selama ini mungkin kan Pak Irfan di sini kenapa harus meng-coach melakukan coaching dari Pak Mita, karena memang salah satunya memang menjadi aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pak Irfan sebagai CGP. Ilmunya jangan dimakan sendiri artinya, tapi harus ditularkan kepada teman-temannya. Salah satunya sekarang mungkin dengan Pak Mita. Apakah suatu hal yang baru ketika sekarang Pak Irfan menginformasikan bahwa di kelas itu harus berdiferensiasi, ada KSE-nya, ada disiplin positifnya, itu kemarin terjadi gitu ya di kelas itu kan tadi saya belum mendengar. Jadi artinya bahwa sesuai dengan harapan telah terjadi pembelajaran di kelas yang dilakukan Pak Mita. Di situ ada, saya dengar tadi ada menggunakan media ya, berarti di situ diferensiasi anak-anak terlihat ya. Kemudian KSE-nya juga ada dan disiplin positifnya. Artinya walaupun kami belum CGP, ilmu udah dapat gitu. Karena secara praktek sudah Pak Irfan turunkan juga ilmunya, sudah tularkan kepada Pak Bita, dan mudah-mudahan terhadap guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi seperti tadi kolaborasi, berarti kan sekarang sesudah Pak Bita sendirian, Anda ingin berkolaborasi nih dengan teman-teman yang lain. Kalau boleh saya bertanya nih, nggak apa-apa saya tanya ke Pak Bita. Nah, kolaborasi kalau tadi saya dengar di kelas 3 ada 2 ya? Ada 2 yang 2 kelas maksudnya? Ada 2 kelas ya. Ada 3B. Pengen saya lebih lanjut lagi kolaborasi yang akan Pak Bita lakukan nih, gimana nih? Kan kalau nggak salah guru SD mah 1 kelas 1 gitu kan? Nah, model kolaborasinya gimana nih Pak? Ya mungkin kita sering sharing ya di kelas itu, apa misalkan tema ini sudah sampai mana ini pembelajarannya. Nah untuk anak yang itu bagaimana gitu, apakah sama atau berbeda gitu kelas kita itu, karena kemampuan mereka kan berbeda gitu. Saya pengen apakah kemampuan saya lebih kurang atau lebih tinggi gitu. Jadi lebih kepada kolaborasi baru sharing nih? Iya. Bukan kolaborasi ngejar bareng? Belum. Belum. Karena kalau mungkin pernah di PI kedua yang ada angket ke guru, masih
banget Iya. yang kedua di situ salah satunya ada di kelas itu menampilkan guru kamu, menampilkan teman, menampilkan orang tua gitu. Itu yang pertama itu. Jadi, tidak hanya sharing, bahkan saya sangat senang ketika di tingkat kelas 3 itu misalnya ada 2 kelas. Boleh juga mungkin apa nantinya akan dilakukan tidak hanya sharing, tapi yang pada intinya adalah lebih kepada mengembangkan kompetensi yang ada di diri kita masing-masing sebagai guru. Jadi alhamdulillah, jadi saya melihat di PI tempat ini selain dari Pak Irfan di kelas juga memang saya observasi ternyata Pak Irfan pun secara aksi nyata sudah coba merangkul guru-guru yang ada di SD Pasir Dago ini untuk melakukan hal yang sama. Saya berharap sukses terus untuk SD Pasir Dago, sukses juga untuk guru-guru semuanya. Untuk memenuhi Mika, Terima kasih Bu ini Pak sudah Irfan juga. memantau pembicaraan pasca observasi saya dengan Bapak Miftahul Najat. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih Pak Miftah. Sama-sama.